ada GM stasiun TV yang suka dengerin siaran aku, Mbak. Dia nanya sama Steny, siapa tuh produser lo? Terus ya aku dipanggil bos gede, masa aku tolak ya kan? Aku naik ojek biar cepat gitu kan, aku izin sama kantor, aku ada perluan, aku nggak bilang lah ya mau ketemu bos gede. Tapi aku nggak tahu aku bakal ditawarin kerja, maksudnya aku pikir mau kenal networking gitu kan, aku nggak mau menolak lah kalau kayak gitu kan. Masa bos gede manggil gue nggak mau dateng ya kan? Sombong amat Anda gitu kan. Terus dia juga nggak kayak interview, karena dia cuma ngobrol aja kayak gini. Gue suka banget acara lo bikin ide dari mana kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngobrol aja, kamu sukanya nonton film apa gitu. Ini mas. Terus di akhir interview dia bilang, Win, tadi gue mau nawarin lo jadi asisten produser, tapi setelah gue ngobrol sama lo kayaknya lo cocok deh jadi produser. Terus gue kayak, jadi maksudnya ini interview kerja. Terus gue bilang, mas maaf aku flattered banget, tapi aku nih lagi dipromot. Emang bener aku lagi dipromot di Rock FM gitu. Dan aku seneng banget sama kerjaan aku sekarang. Aku belum kepikiran untuk cari kerjaan baru. Ternyata lo meng-hijack. Iya. Terus tawaran itu bagaimana? Jadi gue masukin resign itu, gue tuh masih ingat soalnya semuanya tuh berkesan buat gue. Bulan Oktober gue ngajuin resign, awal Oktober ditolak mentah-mentah sama bos gue. Kertas resign itu yang gue sama dengan enggak, beda lagi di bawah dia. Lebih bos lagi. Kertas resign gue dikerenyek-kerenyek. Enggak gitu. Gimana nih gitu kan. Yang gue pelajarin ya, kalau zaman dulu masih mungkin zaman dulu tuh mungkin like 10-20 tahun yang lalu, lo modal kecil lo bisa mendapatkan untung besar, itu masih bisa. Sekarang nggak bisa. Kalau lo mau untung besar, lo modal lo harus besar juga. Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan saya Mira Prihatini. Hari ini tuh, gue seneng banget. Tamu kita hari ini tuh, gila ya, sejarah perjalanan hidupnya gue juga tertoreh gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, ini adalah Winda Mardio. Mbak Winda Mardio yang menjadi tamu podcast kita kali ini adalah founder dari Steak Hotel by Holy Cow. Makan dan memasak adalah dua hal yang sangat disenangi oleh Mbak Winda. Tapi dia tidak pernah mengira bahwa dua hal yang ia senangi tersebut ternyata bisa ia kelola menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Mbak Winda di awal karirnya pernah bekerja di production house, di radio, hingga akhirnya meraih posisi top level di industri pertelevisian. Sampai akhirnya Mbak Winda memutuskan untuk memulai bisnis kuliner. Dari situlah lahir sebuah konsep kuliner khas yang bernama Steak Hotel by Holy Cow, di mana orang-orang bisa makan steak daging mahal di warung tenda pinggir jalan dengan harga yang murah dan terjangkau. Dan akhirnya saat ini Steak Hotel by Holy Cow sudah ada di mana-mana. Yuk kita simak yuk gimana sih perjalanan usaha karir bisnis Mbak Winda ini. Halo. Siapa Winda Mardio itu? Iya, se-excited itu karena Winda ini bisa dibilang sebenarnya teman lama gue ya dalam berkarir. Tapi beliau adalah founder dari Steak Hotel by Holy Cow dan WM Living Studio. Coba dikoreksi Mbak. Ya, WM Living Studio. Nah, yeay. dari dua bidang yang berbeda ini nanti kita kupas satu-satu ya Mira ya. Yes. Jadi pendahuluan Mira. Winda ini kita ketemu di tahun 2012-an kali ya Win ya, zaman dulu lah. 2011. Gue desainer, dia klien. Nah sekarang dia punya biro sendiri. Sebel gak lo? Aduh, ngabis-ngabisin pasar lagi gitu. dong kalau Gak gitu. dibutuhin lagi Oh gue, my tapi God. kita masih berkebutuhan dalam berkomunikasi ya gitu. Win, apa kabar Win? Baik, alhamdulillah baik. Gue tuh seneng banget terus terang memang kayak kemarin ya. Sebenarnya tuh lo tuh tidak ada dalam list yang mau gue undang. Aduh, sedih. Tapi jangan sedih. Gue minta dia undang. Ketika gue langsung mikirin lo, gue harus ketemu sama Winda gitu. Karena
Kenapa biasanya yang kita undang di sini adalah orang-orang inspiratif. Selalu tahu. Menurut gue lo salah satunya ya. Aduh, alhamdulillah. Nah, boleh diceritain Win, mungkin apa yang sekarang lo kerjakan dalam sehari-hari? Kegiatan lo sehari-hari ini apa? Kegiatannya kalau kerjaan sekarang masih ngurusin restoran. Kebetulan sekarang alhamdulillah udah ada grupnya. Jadi salah satu brandnya adalah Steak Hotel by Holy Cow. Ada brand-brand lain juga. Terus aku juga ngerjain punya studio desain interior namanya WM Living Studio. Gitu. Luar biasa teman-teman ya. Dari dapur ke dari dapur ke hati, dari dapur ke hati. Nah, sebelum masuk ke yang studio tadi ya, gue kenal dia ini adalah pekerja keras. Jadi teman-teman mungkin salah satu yang harus dia ambil dari bukan cuma hikmah ya, tapi pelajaran hidupnya Winda itu adalah dia pekerja keras. Ini yang gue tahu ya. Masa sih? Serius. Jadi lo bayangin Steak Holy Cow sekarang udah berapa cabang yang lo? Enggak. Ini Holy Cow gimana? Steak Hotel by Holy Cow. Cow. Iya. Jadi beliau ini membesarkan nama Steak Hotel by Holy Cow itu dari tahun 2011. 2010 bukannya. 2010 15 ya. Maret 2010 pas ulang tahun suamiku. Oh, bukannya pas ulang tahun. Sebenarnya biar gampang ingetnya sih, Mbak. Bukan jadi karena sweet ya. Iya, biar gampang, dan waktu itu kan sekalian ngundang orang buat pembukaan. Jadi kayak ulang Sekalian. tahun Oh, gitu. Iya. Nah, emang waktu niatnya itu emang gitu. gue belum diundang karena kan belum kenal. Belum kenal. Iya, belum kenal. Gitu. Jadi Iya. pertama kali itu di Holy Cow Radio Dalam. ya. Iya. Tahu tuh gue. Siapa sih yang nggak tahu orang Jaksel di zaman itu ya? Dekat rumah di Nawi, Di rumahku. Nawi, Oh, deket betul. banget, Makanya. Jadi pertama kali itu yang ada outletnya di Jakarta Selatan itu pertama ya. Sekarang udah berapa outlet? Belum banyak lah, baru 15. Targetnya emang berapa banyak? 150. Supaya dibilang banyak. Enggak sih, maksudnya gini, kalau dibandingin sama chain brand lain ya mungkin masih jauh lah di bawah. Gitu ya? Iya, cuma memang kenapa kita enggak terlalu cepet gitu ekspansinya, karena memang kita nggak ada franchise sih, Mbak. Jadi semuanya pegang sendiri. dikerja sendiri. Iya, nggak ada franchise. Jadi semuanya even kayak kita misalnya mau beli franchise tuh nggak boleh. kasih Ya? uang aja. Oh, Iya, handle itu ya Mbak ya? Kan kita kan ada tim, aku ada timnya lah, ya nggak mungkin aku sendiri ngerjain semua, kita udah ada tim profesional gitu kan. Jadi memang aku pengennya tuh bisnisnya tuh grow professionally gitu, nggak mungkin kayak zaman dulu pas baru buka warungan, masa sampai sekarang warungan nggak mau juga gitu. Jadi harus seperti manusia, kita harus Profesional lah ya. Keren banget. gitu. Iya. Jadi memang Tapi ada alasan nggak sih kenapa nggak dibuat franchise gitu? alasannya sederhana, karena aku pengen ini grow organically, naturally dengan profesional, dan kita juga banyak belajar dari situ. Sebenarnya kalau franchise itu kan bisnisnya ada visi yang lain lah gitu ya. Kalau kita visinya aku pengen punya grup restoran yang established dan besar, hopefully amin gitu ya, dan di bawah manajemen kita gitu. Itu. Jadi pengennya lokal brand tuh bisa sukses kayak gitu loh. Mimpinya Iya, belum iya, sampai iya. ke sana, tapi ya pelan-pelan lah, kita step by step gitu. Gue tuh Keren ya. mungkin saksi mata ketika dia warungan. Kenapa tadi gue bilang ketemu dia pertama kali tuh nggak kayak gini ya teman-teman? Karena dulu kan di dapur melulu, jadi butek Iya, gitu. butek banget. Karena belum ada karyawan banyak kan, Nggak maksudnya ada, timnya semua cuma dia handle kecil. dia semuanya. Luar everything. biasa. Jadi kayak semua sampai desain sama gue, Iya, ngobrol sama gue. Itu asli kayak semu. Jadi makanya gue lihat dia wanita yang luar biasa di awal itu ya. Karena gue lihat gila ya, ini dari dapur, dari semua dia yang handle aja gitu. Terus kayak ketemu sama gue kayak semua tuh ditumpahkan gitu. Oh gila nih, ini kayak dia tahu dari ujung, dari hulu ke hilir tuh dia tahu dia mau apa gitu kan. Sebenarnya tuh karena aku tuh seneng belajar Mas orangnya. Jadi Gitu ya? kalau ditanya kesukaan aku apa tuh sebenarnya nyambung semua sampai sekarang. Aku tuh suka masak, aku suka interior. Nah, baru mau nanya. Iya, memang itu dari dulu, dan aku suka Gitu. traveling. Jadi cuma 3 itu aja kesukaan aku dalam hidup ya. Kebetulan masak, interior sama traveling. Kebetulan kuliah aku nggak nyambung. Lo kuliah apa ya? Aku lawyer.
my god. Dia orang hukum. Iya, aku punya bar license, jadi maksudnya aku emang bisa beracara, tapi aku emang gak pernah praktek. Jadi sekarang aku ngurusin legal juga di kantor. Oh, jadi itu yang ada lah ya, tersalurkannya di kantor iya, juga gitu ya. Jadi memang itu tuh semua dari kecil. Jadi organically juga, kayak dari kecil aku suka masak, suka bantuin oma aku. Oma aku tuh jago banget masaknya, serius. Dia kayak effortless gitu loh kalau masak. Jadi kayak udah dengan hati aja kalau gitu, ditanya, iya, kalau ditanya resepnya apa, aduh nggak ada resep, aku cuma cemplung aja gitu jawabannya selalu. Tapi hasilnya bagus selalu tuh, gak bisa enak. dicontoh Nggak tuh. bisa, nggak ada bukti Iya, aku sayang banget deh. Harusnya dulu kan udah meninggal ya. Harusnya dulu aku catetin ya, karena emang bener-bener. Tapi dia lebih ke Indonesian. Masakannya dia kan orang Jawa. Dia orang Jawa, jadi masakannya dia tuh banyak. Dia tuh orang Tegal, jadi masakannya tuh banyak masakan Jawa. Tegal kan taste-nya agak asin ya. Kalau misalnya agak nyebrang dikit ke tengah itu kan lebih manis. Kalau ini aku lebih asin. Jadi lidah aku tuh memang sukanya yang savory. Lebih suka yang asin-asin. Nah itu, terus dari kecil juga aku tuh dulu tuh kalau main tuh gitu kayak suka bikin denah rumah. Seriusan, gak bohong. Waktu kecil, jadi kayak aku suka ngayal-ngayal, aku pengen punya rumah. Ya dulu sih pasti gambarnya masih gambar anak kecil ya, tapi maksudnya aku udah kayak ini pengen ini di sini, ini gini, terus aku suka nata-nata rumah gitu. Sampai jadi memang dari kecil sebenarnya passionnya udah ke situ. Suka, tapi kan kalau orang tua zaman dulu tuh, aku dulu mau sekolah masak nggak boleh, sama mama aku, dibilangnya katanya ngapain sih sekolah masak, itu belajar aja sendiri gitu kan. Terus aku mau, aku kan suka semua yang berhubungan desain gitu, Mbak. Terus aku pengen masuk fashion design. Waktu itu ada Lasal, ada apalah, ya? udah ada baru ada gitu. Terus Esmod baru ada juga. Aku pengen kuliah di situ. Ngapain sih kamu belajar jahit mah di Bunka aja gitu katanya. Namanya orang tua zaman dulu lah, Mbak, maksudnya. Padahal bukan sekedar jahit. Iya, ya. aku paham lah gitu ya, maksudnya I know where she stands from gitu. Jadi ya udah gitu. Terus habis itu aku terakhir, karena aku dulu waktu SMA suka bikin film, itu aku bilang aku mau kuliah di IKJ aja deh gitu. Terus mama aku bilang enggak, aduh IKJ tuh cowoknya bandel-bandel. Ya ampun, jadi aku bolehnya kuliah apa gitu kan. Ya namanya juga orang seni kan. Itu kan tidak mencerminkan orangnya, cuma penampilan aja kan. Tapi kan orang tua zaman dulu lah. Gitu. Terus akhirnya aku bilang, aduh aku nggak tahu mau kuliah apa. Terus ya udah deh, hukum aja gitu. Jadi aku daftar waktu itu kan harus 2 pilihan. Pertama hukum, kedua desain. Aku masukin tuh desain, tapi kedua aku nggak ngerti kalau pilihan pertama udah kepilih, pilihan kedua ya otomatis gugur ya kan. Bisa milih gitu ya. Iya, aku pikir bisa milih gitu. Ternyata hukum keterima. Ya udahlah gitu. Terus pas masuk kuliahnya, ya ampun kuliahnya kok gini ya. Berat banget. Tapi hebatnya gitu. Selesai ya? Enggak, soalnya mamaku ngasih ultimatum. Aku kan bilang, ini berat banget kuliahnya gitu. Ya nggak bisa, kamu sudah memilih, jadi kamu harus selesaikan. Kalau kamu nggak selesai, kita nggak mau bayarin lagi kuliah pindah-pindah gitu. Terus jadi kayak kalau aku nggak selesai, ya aku nggak akan kemana-mana kan, karena nggak akan bisa kuliah lagi. Jadi aku ngebut malah kuliah, aku 3,5 tahun aku cum laude. Saking udah pengen keluar deh. Saking sebenarnya saking nggak betahnya gitu. Jadi ada ya ternyata motivasi cum laude. Iya, aneh ya. Aneh ya. Karena pengen agak aneh ya. Karena dia nggak betah, bukan karena menikmati ya. Bener juga, lucu banget. Tapi ya meskipun dia selesai dari hukum tuh, awal kerja lo kan nggak ada bidangnya sama hukum. Lulus gimana setelah nggak, jadi lulus? pada waktu itu karena ya kan ya tadi aku bilang mamaku tuh orangnya konvensional banget lah, orang tua zaman dulu banget yang kayak ngapain sih pergi-pergi apa-apa gitu-gitu banget lah, pokoknya strict banget. Nah aku kan namanya anak kuliah kan pengen jalan-jalan sama temen gitu kan, nggak dikasih uang jajan ya, aku pikir gimana ya caranya aku nyari uang jajan gitu kan, biar nggak usah minta bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi akhirnya aku mulailah. Nah waktu itu tuh memang nggak tahu gimana jalannya, mungkin kalau waktu SMA aku pernah ikut festival film independen dulu kan ada tuh, aku tuh masuk 10 besar, nggak juara sih. Pas lo bikin film pendek. Lo bikin pas SMA film? Iya. Masa sih? Iya. Waktu SMA. Kok lu ngomong masalah sih? Gitu sih, maksudnya apa sih? Bisa semua sih gitu. Enggak, bukan, maksudnya aku emang suka yang berhubungan dengan yang keindahan gitu ya. Aku tuh suka banget nonton film. Jadi referensi film aku lumayan, aku banyak lah suka gitu kan. Jadi waktu SMA itu aku bikin film pendek, ikut FFI itu, terus aku masuk 10 besar tapi nggak juara. Jadi aku kayak, wah ini seru juga ya ngerjain ini gitu kan. Nah terus dapet lah kayak ada kenal-kenalan gitu, kayak
nih ada mau syuting, mau ikut nggak bantuin gitu. Jadi kayak ih mau gitu, tapi bayarannya kecil gitu, even nggak dibayar nggak apa-apa deh. Maksudnya waktu itu aku pengen cari pengalaman aja karena kan sambil kuliah kan gitu. Ya udah terus mencelak lah diajak syuting up. Aku tuh banyakan video klip sama video klip, banyakan video klip. Aku nggak pernah ngerjain film, memang video klip apa gitu ya. Terus udah gitu aku masuk kerja di Pulau Biru di Slang dulu. Oh iya. Iya, aku emang cari kerjaan. Maksudnya aku pengen yang bisa ngasih uang jajan sebenarnya awalnya gitu kan. Cuan aja lah gitu. Iya gitu. Tapi ternyata masuk di situ tuh sangat baik banget buat karir aku waktu itu karena networkingnya jadi luas banget karena semua artis datang ke Pulau Biru. Ibaratnya kayak Raffi Nagita zaman sekarang semuanya didatengin orang kan. Pulau Biru tuh apa? Slang. Manajemennya Slang. Manajemen Slang. Iya, rumahnya tuh mereka punya Pulau Biru Production. Gitu. Mereka punya koran zaman dulu. Nah, aku masuk di situ jadi reporter. Basically sih ngeliput kegiatan mereka, kegiatannya si Slang karena kan mereka konser kemana-mana gitu kan. Waktu itu lagi hype-hype-nya ya. Iya, sampai sekarang sih masih sih kayak, tapi mungkin fanbase-nya udah berbeda sama dulu ya gitu kan. Jadi wah itu good banget buat aku kenal sama Taba, Olek, Eugene Panji. Itu banyak banget. Terus aku kayak, Mas, aku mau dong diajak syuting gitu. Gak dibayar ya? Gak apa-apa Mas, gak dibayar. Pokoknya yang penting aku dapat pengalamannya. Dan itu gak dibayar tuh cuman kayak 1-2 kali. After that karena mungkin aku mauan anaknya ya, maksudnya disuruh apa aja mau gitu. Tuh gulungin kabel apa gitu kan. Kayak beneran emang gulungin kabel. Orang license officer ya, pembantu umum, ngerjain apa aja. Suruh mayungin sutradara, lagi panas, mayungin sutradara, akunya gak boleh ikut di dalam payung kan. Gitu sutradara kayak, lu geser dikit dong gitu. Oh my god. Bukan apa-apa. Lu jangan deket-deket gua. Ya udah payungi gitu. Gua. Iya, dan aku nggak pernah nangis gitu. Maksudnya banyak juga yang cabutan gitu kayak dimarahin nangis gitu kan, kayak nggak mau lagi. Aku kayak ya maaf, gua nggak tahu Mas. Ya udah oke, gua perbaikin gitu. Jadi sekuat memang itu ya mental lo ya. Enggak sih, aku santai aja gitu, orang yang nggak usah semua tuh dibawa berat gitu loh. Iya, nyantai aja. Dibawa perasaan gitu kan. Iya, kan dia juga lagi stres gitu. Maksudnya aku pikir dia lagi direct kayak bisa tuh director misalnya udah disiapin sama orang properti pot warna putih gitu. Tiba-tiba dia, "Kenapa putih? Gue mau hitam semua. Lo bikin hitam." "Oke Mas, bentar ya. Kasih gue 1 jam, gue itemin semuanya." Gue bawa ke orang properti ya. Ya maksudnya kan hubungan baik. Jadi orang properti juga, "Mas, ayo kita itemin Mas." "Kenapa?" "Ini Mas minta ditemin." "Ya udah." Nah, aku ikut bantuin juga. Terus sejam kemudian terjadi. Jadi maksudnya aku kayak, ya udah sih, kenapa sih, kan namanya lagi belajar gitu. Jadi mungkin menjadi orang yang sangat bisa diandalkan. Iya kan? Aku seneng belajar aja Mbak. Jadi aku pengen punya pengetahuan baru. Terus aku tuh waktu itu harapannya aku pengen jadi Astrada karena Astrada itu apa ya? asisten sutradara. Karena tapi itu kan harus dari bawah banget. Makanya aku pikir aku harus ngerti dulu semuanya. Kalau aku nggak akan bisa di posisi itu, gitu kan, gitu. Jadi, nah tapi ternyata along the way aku dapet tawaran kerjaan lain dari Emera Media. Iya. Jadi maksudnya ya ada kerjaan steady gitu kan. Kalau syuting emang sih uangnya lumayan, tapi kan nggak tentu. Maksudnya kadang ada syuting, kadang enggak gitu kan. Nih, lumayan juga nih, aku dapat yang steady bulanan sambil mungkin nanti bisalah freelance gitu kan. Gitu. Nah di MRA apa? Aku produser radio. Jadi MRA dulu punya broadcast media division yang isinya tuh TV, O Channel dan beberapa radio. Aku di Hard Rock FM. Gitu, jadi aku jadi produser. Aku produsernya Panji dan Steny, Panji Pragiwaksono dan Steny Agustaf. Iya. Istilahnya acara pagi itu. Good Morning Hard Rockers. Good Morning Hard. Iya, terus habis itu aku kerja di sana berapa tahun tuh, masih kuliah ya, kerja berapa tahun di sana. Masih lo kuliah? Masih kuliah, jadi bukan akhirnya lulus. Udah gitu jadi selama kuliah, iya emang gila banget jadwal aku karena karena IP aku bagus sama dosen utama aku tuh dia bilang kamu boleh ngambil SKS mentok sampai 25, harusnya 24 kan maksimal satu semester. Boleh 25, 26 dengan catatan IPK kamu harus tetap di atas minimal 3,2. Kalau turun nggak boleh gitu. Jadi aku kayak, dan kalau 26 SKS berarti kuliah setiap hari. Aku dulu libur Rabu doang, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu aku kuliah. Terus kuliah dari jam 7.30 ya. Nah, Hard Rock FM tahu aku kuliah, dan emang dia senang, dia banyak yang kuliah juga di situ waktu itu produser-produsernya.
Jadi aku kuliah 7.30 di Grogol, aku di Trisakti sampai jam 2:30 aku langsung ke kantor. Nah, untuk nyiapin paginya gitu. Nah, tapi itu kan pas aku masih kuliah full tuh. Nah, terus semester terakhir kan udah nggak penuh ya SKS-nya. Aku ambil kuliah agak siang. Gitu. Terus pas udah skripsi, aku udah nggak masuk kuliah lagi kan, cuman skripsi doang sama asistensi biasanya. Jadi aku udah full kerja di Hard Rock tuh dari pagi sampai malam. Gitu. Kebayang kan Luar biasa gimana ya, tenaganya. makanya waktu itu kan gua masih muda Mbak. Iya. Tenaga masih banyak tapi lah. bukan Iya cuma sih. tenaga sih kalau maksudnya compare to now. days ya kan. Lo tuh bukan cuma energi, gue pikir sampai mental segala macam tuh lo udah siapin. Kalau biasa aja aku orangnya ketawa-ketawa gini doang soalnya orangnya. gue tahu, gue kenal lo udah 10 tahun lebih, jadi gue tuh ngelihatnya gila ya ini ya. Maksudnya dengan segenap segala yang dia punya itu dia ya itu disalurkan. Jalin. Waktu itu gue nggak tahu ternyata dia mau menyalurkan ke desain juga. Iya. Tapi sekompleks itu yang, dan menurut gue tuh yang lebih gila lagi kan lu pernah jadi apa sih yang mencari narasumber itu loh. Itu yang menurut gue sih. Gimana yang nyari narasumber? Yang narasumber lo yang Nah abis dari Hard Rock FM itu, bukan abis pas gue di Hard Rock FM itu kan gue pegang siaran pagi, Pagi Mas Denny. Nah ada GM stasiun TV yang suka dengerin siaran aku Mbak. Dia nanya Mas Denny, siapa tuh produser lo? luar biasa. Gue seneng banget Padahal dengerinnya lo gitu. bukan yang siaran ya. Ya, lo cuma memproduser kan, tapi karena kan itu impactnya yang sampai denger ke kan dia. bos, jadi dia Jadi tahu nggak ada orang di ngerti. belakang layar. Kalau pendengar mungkin nggak ngerti Nggak peduli taunya kan. starnya Iya. gitu. Kalau Bener. GM-nya nih ngerti ini bos banget ya. ini keren, Ini siapa udah bos gitu. banget nih gitu. Ini produser lo siapa? Gue mau ketemu gitu. Yes. Terus ya aku dipanggil bos gede, masa aku tolak ya kan? Nggak mungkin. Gak lo mungkin tolak, kan? nggak Aku datang, mungkin. aku inget banget tuh dulu aku datang naik ojek karena aku nggak mau telat dari Sarina Tamrin ke Sentra Mulia di Kuningan. Aku naik ojek biar cepat gitu kan, aku izin sama kantor, aku ada perluan, aku nggak bilang lah ya mau ketemu bos gede, tapi aku nggak tahu aku bakal ditawarin kerja. Maksudnya aku pikir mau kenal Cuman networking ngobrol aja. gitu kan, aku nggak mau menolak lah Iya, kalau iya, kayak iya, gitu iya, kan. iya, Masa iya. bos gede manggil gue nggak mau Iya, dateng ya kan, sombong amat anda gitu kan. Siapa Anda? Iya, dipanggil, terus dia juga nggak kayak interview karena dia cuman ngobrol aja kayak gini. Gue suka banget acara lo bikin ide dari mana kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngobrol aja, kamu sukanya nonton film apa gitu. Ini mas. Terus gue juga nanya balik lah ya. Kalau mas sukanya film apa gitu. Maksudnya jadi kayak ngobrol. Ya orang gue pikir emang networking kan. Tiba-tiba di akhir interview dia bilang, Win, tadi gue mau nawarin lo jadi asisten produser, tapi setelah gue ngobrol sama lo kayaknya lo cocok deh jadi produser. Terus gue kayak, hah? Jadi maksudnya ini interview kerja gitu kayak iya, gitu. Jangan salah ngomong. Terus gue bilang, Mas maaf, aku flattered banget, tapi aku nih lagi dipromot. Emang bener, aku lagi dipromot di Hard Rock FM gitu. Dan aku seneng banget sama kerjaan aku sekarang. Aku belum kepikiran untuk cari kerjaan baru, dan aku pikir ini kita networking aja maksudnya gitu kan gitu. Ternyata lo meng-hijack. Iya, terus udah nggak apa-apa, lo pikir-pikir aja dulu, nanti kalau itu telepon aja orang HRD. Dia ngomongnya gue telepon aja orang HRD gitu kan. Oh iya makasih banyak ya mas ya kesempatannya ya, maksudnya ya aku harus balik kantor gitu kan. Kan gue naik ojek lagi dong, 15 menit gue udah nyampe lagi dong di kantor gue, karena bos gue galak dulu. Kalau gue izin lama-lama ntar gue dimarahin ya kan. Udah tahu-tahu telepon handphone gue bunyi, orang HRD. HRD mereka. Iya, Mbak Winda, tadi bos udah telepon aku gini Mbak Winda kapan bisa ketemu aku untuk tanda tangan kontrak. Hah? Gue kayak, Pak, saya tadi udah bilang sih Pak, saya boleh mikir dulu nggak gitu. Ya kasih tau aja deh Mbak Winda maunya berapa gitu. Ih gila, udah ditawar ya lo Tapi ya. gue takut kan karena gue lagi promote. Itu masih kuliah? Udah lulus. Udah lulus, udah wisuda. Itu udah lulus lah, kayak 1 tahun setelah lulus lah kayaknya. Nggak nyampe setahun, hampir setahun lah setelah lulus. Kira gitu. tuh tawaran itu bagaimana? Terus gue bilang gue pikir-pikir dulu, terus dia nelfon lagi kayak 2 hari kemudian gitu. Mungkin sama bosnya diteror ya, sama bosnya kan lu cepetan Biasalah deh. gitu. Kalau nggak gue cari orang lain mungkin Iya, gitu iya, kan. iya, Kalau iya, bos kan iya. gitu ya. Iya, benar. Gue butuh orang cepet gitu. Terus habis itu dia telepon lagi, gue asal nyebut aja. Aku minta segini, diiyain. Astagfirullah. Gue langsung pusing. Lo pusing dong? Pusing Lo gue. gimana ngomong Gimana ke cara Hard Rock ya? ngomong? Iya, gitu gimana kan? ngomong sama bos gue, orang gue lagi dipromot kan kayak bos gue. Wah lo kayak nggak tahu diri lo Asli, tapi bos gue marah waktu itu sama gue. Ya pastilah kalau enggak, gue jadi bos lo. tapi bos gue tuh
lumayan deket juga kayak temen juga gitu, tapi bos tapi teman gitu gimana ya. Dia tuh awalnya kayak, kok lu gitu sih, kan lu lagi promosi di sini gini. Ya tapi terus gue ceritain aja gimana ya gitu. Gue juga bingung. Terus dia nyuruh gue ya coba lu ngobrol sama GM MRA gitu. GM MRA gini, Winda lu harus ambil itu opportunity, masa malah lu pes. mensupport lu. Malah mensupport. Gitu ya, mungkin dia lihat ini bagus buat karir lo. Dia bos yang baik banget juga sih GM gue itu. Jadi dia kayak, lo nggak boleh kayak gitu, itu tawaran bagus banget dan ini naiknya step up-nya langsung tinggi, jadi lo nggak boleh tolak gitu. Hah emang iya mas gitu, gue kayak bingung gitu kan. Jadi gue kayak udah lo ngobrol aja dulu sama HRD-nya deh, nanti kasih tau gue ya, mungkin gue butuh waktu lah, lo resign-nya jangan gerabak gerubuk gitu. Jadi baik sih, dan bos gue yang itu akhirnya juga kayak ya udah sih Win, tapi kan lo kenapa gitu? Gue juga nggak tahu, sorry banget ya, gue juga nggak tahu kalau itu interview gitu, maksudnya gue I didn't know gitu. Di prank ngobrol padahal interview. Ya udah akhirnya gue masuk TV, terus ternyata di TV emang parah sih. Itu apa? Parah sih, politiknya parah, kerjanya parah. Pantesan gede gajinya. Iya. Gue jadi gitu kayak pantesan dia ini. Karena susah, karena itu acaranya talk show juga pada iya, saat gue itu. jadi masuk itu langsung ditempatin di program Lokomotif. Jadi program Lokomotif itu program utama, stripping Senin sampai Kamis live. Wow. Jadi gue kayak melebek gitu. Tapi ya gue udah ada background production juga, jadi so gue tau lah. Cuma birokrasinya beda kan kalau misalnya TV dan orang kan banyak banget. Banyak ya. Jadi koordinasinya ribet, terus politiknya agak seram sih kalau di TV tuh suka kayak ya ada di depan lo senyum-senyum, di belakang ngomongin gitu sambil gitu. Apalagi gitu. ini anak baru cemerlang gitu kan. Iya, anak baru terus belum pernah di TV gitu kan, kayak kenapa lo jadi produser? Iya, dan mereka gitu nggak tahu sih kalau gue tuh udah ada background di PH juga sebenarnya. Kalau si bosnya kan tahu karena dia udah ngobrol kan gitu. Jadi ya tough lah. 1 tahun pertama tuh gue nangis mulu mas setiap malam. Akhirnya nangis ya lo ya? Tapi nggak di kantor ya. Saya nangis sama pacar gue yang sekarang suami gue. Oh gitu ya? Pengen resign gitu. Oh sama ya berarti ya penderitaan. Pengen resign, capek banget gitu. Terus kerjanya capek banget, tapi terus kayak ya nggak apa-apa, udah nangis malamnya besok pagi semangat lagi. Iya biasa kan. Gitu aja. Gue pengen resign besok pagi ya udah lo bawa. Tapi gue emang pas kerja tuh gue menikmatin sih, karena ya gue seneng gitu. Terus ya udah kerja 3 tahun, gue married kebetulan waktu itu. Terus gue kebetulan langsung hamil. Gue sih masih kerja sih, hamilnya sehat banget untungnya alhamdulillah. Jadi gue masih aktif lah segala macam. Tapi terus pas anak gue lahir kan kerjaan gue tambah parah tuh, maksudnya kayak berangkat pagi pulang pagi kayak nggak mungkin gitu ya. Capek banget mbak, terus aku sambil nyusuin pula gitu. Terus aku kayak rumahnya kantornya jauh banget di Cawang, rumah gue di Pondok Pinang, kayak jauh banget gitu tiap hari gitu. Jadi kayaknya nih lama-lama anak gue manggil tante deh. Kalau gue kayak gini terus. Soalnya dia udah mulai umur 1 tahun tuh, yang tadinya ditinggal nggak apa-apa, mulai nangis. Gitu, mulai sebel gitu kan udah mulai gede kan gitu. Jadi terus akhirnya gue bilang sama suami gue, kayak gue resign deh, gue kayak nggak kuat deh. Terus ya lo udah biasa kerja, entah kalau resign lo tambah uring-uringan gitu. Ya. Terus udah gitu suami gue bilang, kita kan dulu zaman pacaran gue sering ngobrol, kita kalau udah tua bikin warung steak lo, spesifik lo. Karena doain makan steak dua-duanya gitu. Terus udah coba ya bikin deh gitu. Ya udah akhirnya jadi bikin. Udah keluar baru jalanin bisnis. Iya, jadi sebenarnya udah jalanin pelan-pelan kayak sambil survei sambil apa. Terus gue mau keluar nggak boleh juga tuh sama bos gue. Kayaknya semua yang sayang yang ya? Pernah jadi bos, iya nggak mau lepas dia lah. Gitu. Jadi gue masukin resign itu, gue tuh masih ingat soalnya semuanya tuh berkesan buat gue. Bulan Oktober gue ngajuin resign, awal Oktober ditolak mentah-mentah sama bos gue. Kertas resign itu yang sama gue dengan enggak, beda lagi di bawah dia. Lebih bos lagi. Kertas resign gue dikerenyek-kerenyek. Enggak gitu. Gimana nih gitu kan. Terus gitu, Mas please mas, aku pengen ini. Enggak, bulan depan ngomong lagi sama gue gitu katanya. Pikir-pikir dulu, bulan depan ngomong lagi sama gue. Itu udah berapa lama lo kerja di 4 tahun sampai resign, lama juga. Oh iya. Lama juga 4 tahun sampai resign. Terus bulan depannya gue samperin, dia mukanya nggak ada waktu. Ya. Gue sampai raya-raya sekretarisnya, tolong dong, gue mau ketemu si bos gitu. Nggak dikasih nih, gue nggak mau gitu. Terus gue selip aja, lagi kosong gue selip. Akhirnya terus dia kayak, lo mau ngapain sih? Lo mau pindah TV lain ya? Enggak
enggak mas, gue nggak pindah TV lain, gue mau resign, gue mau ngurusin anak gue mau bikin bisnis kecil-kecilan, gue bilang gitu. Awas lo ya kalau ke TV lain, dia gitu, awas lo, enggak, sumpah enggak, gue bilang gitu sama sekali. Gue bisa bayangin ya gimana jadi bosnya, karena semua yang impossible itu sama dia dilakuin. Gue maksud lo gue mau disuruh ngapain aja. Bayangin ada narasumber yang gue inget banget, Sumanto. Lu tau Sumanto kan? Yang makan orang. Yang orang makan orang, makan daging. Dia pernah nggak tahu deh, satu ruangan kan. Kalau nggak dimakan sih? Digigit. Enggak, gue dapet tugas karena kan itu tadi program gue kan program talk show, variety talk show. Jadi ada newsnya, ada entertainmentnya segala macam. Nah, satu segmen itu ada segmen news kan. Jadi waktu itu Sumanto baru rilis dari penjara. Gue disuruh bawa Sumanto ke Jakarta. Baru keluar dari penjara si Sumantonya. Terus lo suruh bawa dia iya, terus pertanyaan pertama gue gini, Mas, gue banget emang nggak ada produser cowok ya? Enggak, gue maunya lo gitu. Dan dia bisa melaksanakan itu. Jadi kebayang lo kalau suruh bawa orang yang kayak begitu aja bisa. Iya, apalagi yang ngapain gue lepasin lo dari program gue gitu. Terus akhirnya tuh klub lo bawa ya? Iya, bawa ke Jakarta. Dari Jogja, dari mana sih? Dia tuh Lapas dulu gue lupa. Enggak, dari Jawa. Dari Purwokerto. Oh, dia udah jadi keluar dari dari penjara, dia itu ditampung di pesantren yang ustadznya itu mau menjaga dia. Dan ada mantrinya yang untuk masalah kesehatannya di situ gitu. Gimana itu prosesnya tapi sampai kamarnya masih kerangkeng, Mas. Oh gitu. Karena takut membahayakan yang lain mungkin santri-santri yang lain karena itu emang pesantren yang baik gitulah. Maksudnya memang pesantren anak-anak. Jadi mungkin ya ustadznya juga baik banget sih. Jadi mungkin dia emang memberikan ruang lah untuk orang ini menjadi orang yang baik kembali gitu, bertakwa lah gitu mungkin ya gitu, diiniin lah. Tapi ada mantrinya. Dan itu masih gimana ngebujuk mantrinya atau ngebujuk si santrinya? Pak Ustadznya bilang gini, Mbak Winda, kalau Mas Sumantonya mau, saya monggo, nanti mantri akan temenin. Tapi maaf saya nggak bisa ikut ke Jakarta, karena saya harus awasin pesantren. Tapi ada mantrinya yang ikut ke Jakarta. Terus gue langsung gini dong, kalau dianya mau, kalau dia nggak mau gimana? Gimana, nggak mungkin gue paksa kan, emangnya anak kecil. Terus dia mau? Gue pendekatannya tuh 3 hari. Gue bawain rokok. Oh iya. Makasih ibu gitu dia. Saya tuh nggak suka rokok, saya suka jadi orang. Suka. Dia suka rokok. Ada gitu. merek tertentu yang dia suka, rokok kretek lah ya. Pasti kan orang Jawa ya. Gue udah cari-cari tahu lah, nanya-nanya. Dia sukanya apa? Sukanya ini. Gue bawain rokok 1 slof. Ini Mas, buat Mas. Gitu. Terima kasih ibu baik gitu. Terus besokannya gue bawain apa lagi? Pokoknya ya gitulah, dikit-dikit lah. Tapi emang takut sih gue, serem sih. Ya iyalah. Soalnya matanya itu serem memang. Lu bisa lihat orang dari matanya kan? Iya. Kosong kali ya. Enggak. Matanya serem, seriusan, gue nggak bohong. Oh, dendam gitu. Nggak tahu, pokoknya serem. Bukan dendam, tapi matanya tapi serem. ada sesuatu lah ya yang nggak normal gitu. Menurut gue dia memang ada gangguan kejiwaan lah, pasti nggak mungkin nggak ada gitu. Itu prosesnya sampai ke studio di Jakarta gimana? Ya 3 harian itulah. Begitu dia mau, gue bilang sama Pak Ustadznya, ya udah oke Mbak gitu, temenin. Ya udah, terus kita karena kalau nggak salah waktu itu di Purwokerto tuh nggak ada airport, jadi gue harus jalan darat dulu sekitar 2 jam ke airport terdekat. Ya 1 mobil Mbak. Ya sedih. Tapi gue ada tim, nggak cuma bertiga sih, gue PA sama kameramen 1. Nah kan tuh badannya gede-gede tuh. Gue bilang lu duduk di tengah ya. Kita naik Grand Max kan, mobil kantor tuh. Gue di depan ya. Kalau dia gigit lu duluan yang kena, kan daging lu banyak, gue bilang. Masih sisa banyak kalau digigit, kalau lo habis kayak. Iya, makanya. Tapi enggak sih, untungnya behave ya. Terus ada mantrinya juga kan. Terus kita habis itu baru naik pesawat. Naik pesawatnya tuh pesawat kecil kan, karena kan itu kan airport kecil lah. Sampai Jakarta, ya udah terus live di acara di studio, pulang lagi. Terus ya gue nggak nganterin lagi sih Mbak, gue bilang iya gue aja, udah ya gantian. Ya gila, gue suruh nganterin lagi, please deh, gue capek banget di sana, gitu. Luar biasa. Kebayang ya. Tapi seru sih, itu pengalaman banget sih. Makanya gue juga kayak gue tuh. Dan maksudnya gini, Mbak Winda dipilih untuk yang melakukan itu, gue rasa bosnya juga udah Ya, pastilah. paham
resikonya tuh minim lah gitu, karena dia sangat bisa mengenal orang. Tapi kalau menurut gue enggak loh. Kalau menurut gue karena kalau dia kirim produser cowok mungkin lebih susah approach-nya. Iya. Karena kan orangnya cowok Sumantonya. Kalau cewek mungkin akan lebih luas gitu. Iya. Masuk Lagian akal sih Sumanto kata ngeliat gue. itu nggak lihat gender sih, lihat dagingnya aja. Oh dia tuh nggak makan orang. Ya juga sih Mas, gue juga Dia bingung. cuman tahu lo tuh approaching seseorang tuh mungkin bisa, karena cuman dia yang bisa merayu orang gila. Karena gue gila juga. Kayak dia agak-agak mirip. Ya jadi nih kayaknya sama orang gila bisa berkomunikasi gitu kan. Ternyata bener. Makanya kamu dilepas. Gila ya, seseru itu loh. Gue tuh melihat sosok Winda itu luar biasa sih, sampai akhirnya perjalanan membuat Holikau gitu ya. Dan gue juga waktu itu kan gue nggak tahu ya ini Holikau nanti gedenya segede apa. Amin. Tapi pada saat itu gue kan menemani Oh dia. jadi waktu lo kenalan sama Mbak Winda tuh belum ada Holikau? Udah ada. Holikau Udah tuh ada. masih kecil. Lagi warung mau banget. bangun Mbak. Gue meeting sama dia di warung bangku panjang. Bangku panjang. Jadi Holikau tuh sempet di emperan jalan bangku panjang gitu. Yang antrinya, yang antri gue, ya kan? Bener. Selalu antri, makanya gue tuh Dan gue bisa kan duduk. gue sering lewat soalnya. Dan gue bisa duduk langsung meeting sama dia, kan privilege dimana orang lain tuh ngantri untuk duduk di tempat gue itu. Padahal Mas Sementara belum gue buka. meeting doang, iya Sebelum gitu. buka. Jadi di awal itu udahlah ngomongin soal desain, gue yakin dia itu punya taste dan juga punya visi ya menurut gue gitu. Sampai kita nentuin warna Holikau merah ya gitu. Yang merah buat makanan kan iya, bagus ya. Terus gue kasih Asosiasinya kayak jadi lapar gitu. Jadi kayak waktu approaching warna nyambung lah gitu loh. Dan dia memberikan feedback yang menurut gue sangat useful banget sih untuk menentukan garis desain berikutnya gitu. Dan itu semua Holikau sama ya desainnya, iya nggak sih? Iya, memang Iya kita kan? bikin kayak gitu Mbak, Punya supaya warnanya ya. Itu lainnya. Gitu. Nah jadi waktu itu pertama tuh sama Mas Ren kita bangun kan Radio Dalam, tadinya kan kita di emperannya tuh, terus setelah jalan hampir 1 tahun ya, 1 tahunan lah. Nah kita ternyata orang yang nyewa tuh itu ruko juga dia nyewa gitu. Yang mau nyewa tuh mau udahan, terus kita tanya bisa nggak kita aja yang ngambil oper kontrak. Nah terus kita mau bikin lebih nyaman lah. Jadi kita waktu itu hubungin Mas Ren karena dia spesialisnya kan bangunan tropis, di mana minim AC ya kan. Iya, Kita iya, kan iya. biar kosnya nggak mahal gitu loh Mbak. Iya kan, Dia ke situ udah ya. adem juga gitu ya kan. Karena kan ya kalau misalnya kosnya jadi mahal, takutnya nanti harga makanannya jadi mahal. Kayak gitu sih. Dan Otet baru 1, jadi aku nggak punya bargaining power ke supplier misalnya untuk nurunin harga daging untuk menjaga cost gitu kan. Jadi akhirnya kita approach-nya lebih nyaman tapi costnya tetap cost efektif gitu. Dan sekarang ketika outletnya udah banyak gitu ya, artinya gue ngelihat shifting perusahaan ini atau brand ini tuh menjadi sesuatu yang gue kalau misalnya ke mana Gandaria atau ke Kokas itu kan ke tempatnya dia kayak gila ya, gue selalu kayak deja vu gitu loh, kayak ini zaman dulu ini masih di emperan gitu loh. Dan anak gue dua-duanya itu suka banget sama Holikau lo tuh. Jadi kayak anak gue juga. Iya, jadi kayak udah kayak Pak kapan ke Holikau lagi gitu. Tiap dia dari Bandung ke sini gitu kan. Dari dia waktu itu dia masih 3 tahun kali. Kalau si abangnya yang ya segitu memorable-nya ya buat gue gitu. Meeting di Bobo juga kan. Bobo anak, botol susu, popok, iya. semua. Siapa? Gue. Lo kan nggak pernah tahu. Gue taunya ketika gue udah jadi begini ya. Family man juga lo ya. Susah sama dia. Karena dia kan nggak pakai pembantu kan, Gua nggak nggak pakai pakai asisten pembantu, rumah nggak tangga. pakai. Jadi anaknya kalau lagi istrinya sibuk ya kemana-mana ya, Gue bawa kemana-mana gitu sampai ya akhirnya mereka tuh paham banget. Bule style Mbak dia. Padahal itu efektif cost juga. Namanya juga ini kalau sekarang frugal living ya. Frugal bener. Lo udah mau mulai frugal dulu sebelum orang-orang orang ngomong frugal. Gue Udah sedih lo udah nyuri gue udah start ya. PhD. Iya. Nah tapi ya ketika Holikau makin maju gitu ya sampai sekarang, gue itu sempet diberitahukan atau ada yang mention gitu, oh ini desainnya by Winda sendiri sekarang gitu. Sampai akhirnya gue
itu beneran lo desain sendiri? Iya mas. Oh dia langsung memamerkan segala macam. Gue udah bisa ini, gue tahu di harga gini-gini. Waduh, iya. Kompetitor dong ini. Dari klien jadi kompetitor. Kolaborator. Itu gimana tuh Win? Dari mulai perdagingan dan perdapuran ya. Tiba-tiba lo menuju ke perdesainan tuh gimana? Meskipun lo udah ada dari kecil ya tadi lo bilang. Iya, gue memang seneng kan. Nah, terus waktu itu titik baliknya adalah waktu itu kan mungkin 4 outlet pertama tuh masih sama Mas Ren ya. Radio Dalam, Kemang, Ben Hill, BSD, Ben Hill, 4 ya. 4 outlet pertama masih sama Mas Ren. Nah, pada saat yang mau buka berikutnya itu Mas Ren kayaknya waktu itu lagi nggak avail atau gimana, aku agak lupa. Iya, lagi sibuk dia dengan problem domestik. Jadi gue ya udah nggak apa-apa mas gitu, dan timnya juga lagi acak adul ya waktu itu ya. Jadi gue ya udah nggak apa-apa mas, nanti gue pakai orang lain aja. Nanti kalau gue mau tanya-tanya nggak apa-apa ya, gue tanya sama lo, maksudnya diskusi gitu. Karena kan dia udah ngerjain berapa kan sebelumnya gitu. Terus gue juga bilang sama dia, gue juga mau ngerubah looknya nih karena udah outdated. Maksudnya itu kan udah berjalan berapa tahun kan emang kalau restoran kan harus new terus kan, harus fresh gitu. Tapi gue mau rubah, tapi gue nggak mau rootsnya hilang gitu. Jadi gue butuh orang untuk diskusi soal ini. Nah waktu itu gue ketemulah itu satu orang yang bantuin gue, tapi ternyata aku ditipu mak. Gitu. Ditipunya tuh in terms of apa gitu ya. Gambar sih nggak ditipu, maksudnya gambarnya jadi dengan benar, but gambar sama kenyataannya tuh berbeda jauh banget. Dan udah gitu kita kena markup gila-gilaan. Maksudnya gini loh, kalau kualitasnya baik, kualitasnya segitulah gitu, dan kita bayar segitu ya nggak apa-apa. Yang masalah kalau kualitasnya dibilangnya segini tapi ternyata segini dan kita bayarnya yang ini, itu kan nggak banget. Nah pada waktu itu aku lumayan ngerti kan, karena kita udah bangun berapa kali kan, tapi kan aku belum sengerti itu gitu. Jadi maksudnya dan waktu itu karena kita udah pakai kontraktor, udah pakai desainer gitu kan, jadi kita kan harusnya serahin ke mereka yang akan cek barang-barangnya apa gitu kan. Nah aku tuh nggak intens dateng yang tiap minggu gitu loh, kan udah ada mereka. Itu yang dimana itu? Dulu di Gancit sama di Kokas. Tapi sekarang udah berubah kan, udah diganti. Iya. Udah gitu. Jadi kok pas aku final inspection misalnya, kan karena kan aku kerjaan aku juga yang lain banyak ya mbak, jadi maksudnya kan udah ada dia, ya udah aku nggak perlu dong tiap minggu dateng gitu kan. Pas aku final inspection, loh kok kayak gini sih, kok bahannya kayak gini sih, kok nggak sesuai sama quotation apa segala macam, dan begitu ditanya-tanya ya orangnya ngeles-ngeles gitu lah mbak. Aku nggak bilang semua desainer kayak gitu ya, enggak lah, aku juga nggak kayak gitu, kita kan juga nggak kayak gitu. Cuman ya betul mungkin aku ketemu yang bad seat aja gitu. Padahal dari presentasinya dia tuh sangat bagus. Makanya kita mau gitu kan, presentasinya sangat bagus. Udah gitu juga gambarnya juga bagus banget, dan harganya memang waktu itu lumayan. Tapi aku pikir tapi kalau kualitinya kayak gini oke juga, karena kalau di mall itu kan 5 tahun, at least harus bertahan dong. Dan itu kan heavy traffic ya, bukan kayak rumah yang cuman kita doang yang make gitu. Jadi harusnya durable gitu. Ternyata enggak, ya ampun. Aku even baru 3 bulan aja udah ada yang aku benerin. Jadi kacau banget sih gitu kita. Dan itu pas 2 tempat bareng, jadi aku kayak zong 2 tempat. Iya waktu itu kan baru pertama buka barengan kan? Enggak 2, 3, kantor aku juga dia yang ngerjain. Jadi waktu itu dia 3 project berbarengan. Kokas Gancit kantor aku. Yang sekarang di yang itu ya satu lagi itu. Jadi itu tahun 2014 mas. Iya, gue kan pernah izin syuting sama lo ya waktu di situ ya, yang di situ kan. Iya, tahun 2014 itu, jadi kayak wah gila 3 tempat gitu kan maksudnya. Dan mungkin pelajaran juga buat aku juga, jangan pakai satu kontraktor untuk banyak project sekaligus. Better ada beberapa dalam waktu yang bersamaan, karena takutnya dia agak kurang fokus atau timnya kurang fokus atau gimana lah gitu. Jadi nah gara-gara itu aku mikir kayaknya wah gawat juga ya kalau misalnya kayak gini terus, maksudnya setiap kali di ini kita nggak ngerti gitu kan. Jadi aku akhirnya belajar tuh lah, tahun 2014 sampai 2016 tuh 2 tahun aku belajar, aku banyak nanya-nanya, aku nyari material, aku pengen lihat gitu loh, dan sambil belajarnya tuh sambil ngebenerin outlet mbak. Ibaratnya aku nggak terima klien dulu dong, ntar kalau salah jadi gue dong, kasian dong kliennya gitu kan. Jadi aku benerin outlet dulu dari yang kecil-kecil, dari furniture-nya sampai akhirnya mulai yang gede-gede ke mall. Nah kebetulan outlet aku udah ada yang di mall. Kalau di mall kan regulasinya lebih ribet ya mbak, gitu kan harus apa. Nah aku belajar dari situ tuh segala macem. 2 tahun lah aku belajar, aku sama timku belajar gimana caranya ini. Terus di tahun 2016 akhir aku ambil
satu orang buat bantuin aku gambar karena aku nggak pernah sekolah kan, aku nggak bisa gambar. Aku bisa sih pakai SketchUp tapi lama banget mbak, lelet banget kayak anggap aja nggak bisa lah. Aku kayak lelet banget, kayak lelet banget sih. Ini kapan kelarnya kalau kayak gini gitu? Ini proyek buat tahun depan apa? Iya, kayak lelet banget gitu. Jadi otak aku tuh nggak secepat tangan aku. Lebih cepat otaknya. Iya, jadi mendingan aku sketch aja nih. Ini gini dia bikinin gitu. Nah, itu tahun 2016 akhir pertama aku ngerjain juga otot aku dulu sendiri. Terus habis itu tahun 2017 tuh ada temen aku yang minta jain dong, bantuin gitu. Gue masih belajar, nggak apa-apa lah, udah yang penting jangan mahal-mahal kata dia gitu kan. Ya kan kalau ini kan pasti kan nanti jangan mahal-mahal ya. Aku transparan aja sama dia, maksudnya kayak aku nge-quote harga gambar berapa, masih murah banget lah gitu. Aku bilang yang penting buat bayar tim gue nih gajinya gitu kan. Terus costnya segini apa segala macam, ya transparan aja. Ternyata ya hasilnya bagus, dia suka gitu. Jadi kayak bagus hasilnya nih gitu kan. Jadi oke nih gitu, dan sampai sekarang itu yang aku buat masih bertahan. Jadi maksudnya berarti emang lumayan lah gitu kan. Dengan harga yang tidak terlalu mahal. 3 bulan kayak itu hancur langsung. Padahal nggak heavy traffic lagi kan. Terus habis itu ya udah jadi kayak mulut ke mulut. Udah terus akhirnya ya pelan-pelan nambah, ada aja kerjaan aku tuh setiap tahun tuh. Dan karena tim aku masih kecil mbak, aku batasin emang. Kayak setahun tuh aku cuma bisa nerima berapa kerjaan. Misalnya kalau yang full house gitu aku mungkin cuma terima 2-3 paling banyak, karena aku takut nggak fokus gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil sih aku terima sepanjang tahun lah gitu ya. Misalnya cuma satu ruangan doang, apa kan ada juga yang kayak gitu kan. Mau bikin kamar anak gitu, mau bikin kamar tamu, mau renovasi kamar mandi apa segala macam. Berarti Mbak Winda tuh as a kontraktor juga gitu ya? Enggak sih, aku punya, kalau untuk barang loose furniture aku ada workshop. Kebetulan karena buat outlet aku kan emang sering banget tuh butuh repair segala macem kan, jadi aku ada workshop. Kalau untuk yang loose sama built-in ada sih, tapi bukan yang sampai gimana banget. Tapi kalau untuk yang gede-gede aku ada rekanan kontraktor beberapa. Jadi nanti yang pilih kliennya, gitu. Kayak gitu sih. Karena kan aku kan bukan arsitek sipil, nanti salah ya kan kalau bangun. Lo tuh gua rasa ya kalau sekarang lo mau belajar apa tuh jadi tuh pasti. Aku sekarang ada mas, aku mau belajar bahasa Prancis. Nah kan, abis gitu dia bikin kedutaan. Enggak gila. Les bahasa Prancis. Sumpah. Jadi sekarang kegiatan lo ada yang proses belajarnya adalah sekarang ke bahasa. Belum mulai, ini mau mulai bareng sama anak gue yang gede. Karena Kenapa dia tuh? juga, Alasannya tuh kenapa toh? karena keren aja bahasa. Kedangkal banget ya gue. Karena keren aja gitu. Jangan salah, anak gue juga les bahasa Perancis tuh karena dia ngerasa keren bahasa itu. Berarti gitu emang rata-rata yang belajar bahasa itu karena keren itu, ya. ngerasa keren. Dan kebetulan anak gue yang gede tuh kayak belajar, jadi maksudnya mau bareng-bareng kan seru juga kan. Aska gitu. udah kayak gitu ya? Udah gitu. Sama lo pasti lebih tinggi dia nggak tuh? Lah ya jauh, dia udah lebih tinggi daripada suami gue. Hah sumpah? Sumpah. Hah? Udah 182. Sumpah? Aska itu waktu dia Umur berapa Mbak? Tahun ini 16. Oh, tinggi banget. Iya. cowok cewek itu? Cowok. Aska. Dulu waktu pas kalau meeting kan masih baby trik semua kan. Gue masih bawa bayi, dia itu udah ribet lari. banget bawa bayi. Gue bawa bayi tau gak lo, jadi kayak Hebat ya? makanya itu Hebat kadang, ya, hebat. kadang ibu-ibu tuh lulu bukan karena bener. kasihan juga ya kalau nggak gue Kasian proyek. gitu ya. itu triknya ya, triknya kayak mendingan ini mungkin ada yang mau Maksudnya gue aja kerja cewek nggak pernah bawa bayi. Gue bawa bayi, gue tuh sampai bawa anak gue pernah ya sempat meeting di Semen Indonesia sama direksi dan lain-lain. Gue bawa tuh balita. Gue taruh di ujung itu. Jadi Tapi untungnya dia anteng ya. Anaknya modelannya anteng. Kebetulan si Razif itu. Pokoknya separah itu loh, jadi kayak bahkan gue cerita-ceritain kemana-mana gitu. Biasanya ibu-ibu suka, Mas Radi udah langsung tanda tangan kontrak. Iya tuh kayaknya bisa-bisanya dia deh. Triknya dia deh Mbak. Biar gimana gitu. Langsung udah oke aja deh, oke. Pencitraan. Daripada rewel anaknya yaudah. Dikasih quotation berapa aja, oke. Kasian banget gitu soalnya. Nah kamu nangis pas dia baca RAB. Jadi yaudah jangan sempet diteliti. Iya, udah oke. Aduh banget sih. Iya, seru-seru. Sehancur itu sebenarnya. Tapi seneng banget ya, maksudnya ngelihat Winda yang dulu nggak pernah berubah sih.
gue ngelihatnya banyak orang ya, dari yang mulai merintis sampai yang udah sukses banget gitu ya, pasti hanya perubahan bukan cuma di fisik tapi di mental dan lain-lain. Kalau Winda ini orangnya nggak berubah, Bo. Dari maksudnya apa tuh ya? Itu komplimen atau bukan itu? kalau dari sisi Bagus gue dong. enggak. Bagus dong kalau gitu, iya kan? Kalau saya beberapa orang kan yang mungkin baru kenal Winda sekarang ini kan ngeliatnya ya Winda udah kayak gini. Kalau dulu kan gue ngeliatnya dulu cincin keluar dapur gitu. Sekarang juga masih cincin kok, emang kenapa sih? Kenapa? Rambut lo masih panjang kok, yang Bo. dulu nggak make upan waktu itu. Yang make upan juga cakep kan dulu. Ya orang di dapur dulu. Iya, Kalau iya. sekarang kan udah ada timnya. Jadi maksudnya kan gue QC aja sama Tapi manajemen. karyawan lo sekarang, nah dulu ya waktu awal-awal kan gue tahu tuh karyawannya berapa, cuman belasan kali. Apaan awal banget Enggak, yang berlima. Pak, siapa supir lo yang jadi manajer? Masih enggak? Enggak, udah enggak. Udah enggak. Udah tua dia, Bo. Iya, dulu aja dia udah tua gimana sekarang? Parah banget. Jadi gue tuh ngeliat dari timnya yang kecil, Mir. Jadi sampai dan dia tuh kan handle satu-satu. Ada yang bagian ini, ada suatu ketika lo punya tim markom ya, tiba-tiba ada. Oh, tim gue sekarang udah lengkap karena Iya. kan harus manajemen full profesional. Dulu itu kan gue rasa nggak ada markomnya. Belum ada ya waktu itu ya. Terus Ada, tiba-tiba, tapi ada maksudnya satu orang yang baru ada, masuk ada. pas waktu lo bikin Ya namanya di kan kalau bisnis baru mulai ya, Iya. jabatan doang CEO padahal mah segala palu Asli, gak ada. Iya. Ya semua dikerjain sendiri. Dan akhirnya timnya makin lama makin lengkap, makin. Kalau sekarang sih udah proper, udah lama sih. Dan udah lo proper. bisa udah tinggalin itulah ibaratnya ya. Nah sekarang Mbak Winda apa kegiatannya berarti? Aku CEO masih di company, daily job aku, tapi aku sekarang masih ngerangkap jadi marketing communication director soalnya lagi kosong posisinya kebetulan, jadi aku isi dulu sambil nyari pelan-pelan gitu. Itu Dan sama. oh ya tadi lo belum jawab. Sekarang total karyawan lo berapa? Ya harus tanya HRD dulu nih Pak, saya nggak hafal Pak. Ya anggaplah satu outlet biasanya berapa sih? Kan lo ada 15 nih sekarang. Satu outlet biasa Mungkin 200-an kali ya. Mungkin ya. Karena waktu itu juga pas yang kita ketemu terakhir sempet tuh pas pandemik ya, kita buka puasa bareng deh kalau nggak salah di PP ya. Iya. Itu karyawannya juga udah mendekati 100-an something. Tapi waktu itu lo masih 8 nih. Kalau nggak salah setengah dari yang sekarang. Enggak ah, Bo. 2000, Lu salah inget deh. 2020 berapa? Udah segitu. Udah segitu ya, udah sebanyak itu ya. Justru lebih banyak karena waktu pandemi ada beberapa yang gue tutup kan. Oh gitu. Kayak waktu itu di Palembang yang di Central Park gue tutup. Saint Moritz gue tutup waktu pandemi karena pas pandemi. sewanya habis tuh saya tutup dulu aja Iya, Pak, orang lagi pandemi gitu orang. Tapi terus waktu bisa pandemi jualan. kemarin Tadinya sempat gimana? 19 Mas. Wow. Iya. Tapi yang lain tetap survive gitu ya. Iya, jadi waktu itu emang tutupnya tuh karena pandemi aja Mbak. Jadi ada yang sewanya pas habis. Udah Aku nggak mau ditutup aja perpanjang kan dulu, terus. nanti aja deh kita lihat kondisi gitu. Surabaya juga waktu itu juga aku tutup, sekarang udah buka lagi Surabaya gitu. Jadi kita waktu itu emang waktu pandemi itu kan kita nggak ada yang tahu arahnya kemana. Kapan? Tahun 2020 itu ya kita kayak Sampai kapan ini gitu ya? apaan ya? Gitu makhluk Itu apa gimana ini gitu kan? Makhluk apa ini pandemi? Itu gimana tuh Win waktu ngadepin yang ketika pas memang pandemik gitu ya dan lo punya belasan banyak outlet tuh caranya gimana Gue tuh tuh selalu melewati bersyukur ya, menurut gue tuh tim gue tuh hebat juga karena kalau nggak ada mereka ya gue juga nggak bisa lah kerjain semua sendiri Iya, gimana iya, ceritanya pasti, gitu. Nah dan mereka tuh sangat solid gitu loh. Jadi pada saat kita ada kesulitan, mereka tuh merasakan ini kesulitan bersama, bukan kesulitan bukan Ibu bos Winda, doang. bukan gitu. Jadi mereka ayo kita cari cara gimana gitu. Oh iya. Jadi tim gue tuh ya mungkin juga ya mungkin nih kalau gue pernah nanya juga ke director gue bilang lo kenapa betah banget kerja sama gue? Kan director gue udah lama-lama ya, director gue tuh join tuh tahun 2012 yang satu, yang satu lagi Siapa yang cewek? 2014. Dinda? Dua-duanya cewek, Dinda. director gue. Dinda masih? Dinda, Gak ada ya? lo ngarang ya? Siapa Dani, itu? Diani, masih sama Shiva. Itu dari tahun berapa tuh? Nah, dia ini dari 2012. Shiva itu 2016. 2015 gitu. Jadi udah lama gue tanya kan. Lu kenapa betah banget kerja sama gue? Gitu. Jawabannya apa? Padahal kan gue ribet banget. Maksudnya ribet tuh bukan ribet yang ribet gimana ya. Maksudnya gue tuh orangnya tuh ayo cepetan tak gitu, jangan pakai lama-lama loh. Nah, Banget mereka tuh. nih satu pace semua sama gue kebetulan. Jadi semuanya tuh gercep.
nih director gue. Terus habis itu juga mereka bilang ya karena kita ngelihat lo itu mencurahkan 1000% ke company. Jadi kita itu merasa kita juga punya sense of belonging gitu loh. Maksudnya kayak mungkin kalau misalnya bosnya yang nggak datang tiap hari, cuek aja bodo amat, mungkin mereka juga nggak punya sense of belonging ya. Makanya pada saat pandemi itu gue tuh sampai bilang, guys kalau kalian mau cari kerjaan lain, mau resign nggak apa-apa, gue nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau misalnya mau di sini, gue terima kasih banget dan ayo kita fight bareng-bareng. Gak ada yang cabut, Bo. Serius? Iya nggak ada, bener-bener nggak ada. Potong gaji, Bo. Siapa yang enggak? Kantor mana yang enggak potong gaji? Iya. Potong gaji semuanya. Gue bilang karena gue harus potong gaji nih kalau lo nggak ini atau gimana, atau mungkin lo udah punya tabungan yang lo mau rehat dulu, break nggak apa-apa, it's fine, up to you. Karena gue nggak bisa janjiin apa-apa karena gue nggak tahu sampai mau kapan. gimana gitu. Gue honest aja gitu. Yeah, Gue yeah. sama anak-anak itu juga selalu honest. Gue nggak pernah ada gue tutup-tutupin. Misalnya ada yang jelek apa atau apa bagus apa gitu, gue bilang aja. Waktu itu benar-benar tutup atau ada strategi Kan online nggak boleh atau jualan 3 bulan, Pak. 3 bulan itu ya? Yang bener-bener nggak boleh jualan itu 3 bulan pertama. Jadi kan Maret itu diumumin pas mau ulang tahun engkau lo gitu. Ulang tahun suami gue kan 15 Maret. April, Mei, Juni itu bertutup, blak tutup. Udah itu kan on off gitu. Lo kan. bayangin 3 gimana? Iya. 3 bulan tutup tuh gimana gitu Gaji kan? karyawan ratusan Gimana? itu ya, Bo. Ya kan? Terus habis itu 3 bulan boleh buka tapi dibatas-batasin. Iya, Pokoknya iya. ribet lah. Gue nggak mau nginget-nginget lagi sih itu menurut gue kayak gila sih gitu. Kayak apalagi kayak restoran, hotel itu kan yang paling terdampak kan, pariwisata kan banget. gitu. Mungkin kalau misalnya bisnis yang jenis lain mungkin masih nggak terlalu segitunya ya gitu. Tapi kalau restoran, tempat hiburan, drop sih waktu itu. tapi kan kalau bisnis kesehatan lu kaya Oh, banget, iya. Mbak. Oh iya. Itu beda. Beda kan? Melonjak bukan lagi. Gitu. Jadi ya ada yang diuntungkan, tapi kan kalau pas pandemi itu yang paling kena tuh pariwisata, ya kan, retail, ya kan, sama restoran lah gitu. Itu yang paling aduh ya Allah gitu. Kembali normal mulai tahun berapa ya waktu itu? Belum kembali normal lah sampai sekarang juga menurut gue orang masih nahan-nahan duit ya. Iya, Mungkin takut ya gitu. Tapi udah so much better semenjak tahun 2021 akhir. Oh iya. Ya itu udah mulai. Tapi gue juga kan efisiensi ya. Iya, Karena iya, kan iya, gue iya. maksudnya nggak bisa lah gue diem aja. Masa karyawan gue potong gaji terus-terusan kan. Iya. Gila juga gitu. Itu gue potong gaji cuman alhamdulillah cuma Berapa nggak bulan? nyampe 6 bulan. Oh, 3-4 bulan lah gitu. Terus Terus mulai lagi gradually sales. gue naikin lagi balik gitu aja. Maksud Dan gue online juga waktu itu atau ada penjualan? ada online, pokoknya Semua semuanya dicoba kita ya? kerjain lah. Ya maksudnya anak-anak ini juga nggak, ya gitulah, baik-baik lah tim gue, alhamdulillah baik-baik. Blessing lah ya kalau kayak gitu iya, ya. banget nggak yang drama-drama gitu loh, Mbak. Lo kan Iya, pusing iya, ya, kayak udah kerjaan udah banyak, ada aja nih dramanya gitu kan. Dia orang yang nggak suka sama drama-drama Nggak sih. Gua suka, inget banget capek soal kerja udah capek. Pengalaman gua sama Winda tuh jauh lebih logis, jauh lebih yang nggak pakai perasaan-perasaan. Pokoknya tadi makanya kan kita dengerin cerita dia nggak nangis ketika pressure-nya udah super tinggi gitu. Jadi ya. itu gue masih muda banget ya, Mas. Jadi gue masih belum pengalamannya belum segitunya gitu. Tapi artinya itu ya mental kerja yang menurut gua karena lo mau belajar, lo bisa mungkin melakukan sesuatu yang lo pikir Lebih lo nggak tinggi akan lagi. bisa Iya, ngerjain, loh, tapi lebih tinggi akhirnya lagi, lebih lebih dari lagi, itu lebih gitu loh. Apalagi sekarang ya, belajar tuh gampang banget loh. Kalau zaman dulu mungkin informasinya, susah ya, Mbak. segala Kan macam. YouTube Iya, ya. aja dulu baru ada loh. Waktu Benar, gue benar. masuk TV itu YouTube baru ada, nggak kayak sekarang ya kan. Terus udah Belum gitu ini sosial mati-mati. media ya Iya, kan. Terus e-commerce, maksudnya ibaratnya lo mau beli apa aja kayak gampang banget, tinggal udah nyampe di rumah gitu kan. Misalnya ibaratnya lo mau beli buku belajar bahasa gitu kan, lo tinggal udah nyampe gitu. Kalau dulu kan lebih effort sebenarnya. Bener-bener. Jadi kalau nggak mau belajar sih sayang, iya rugi banget. Tuh dengerin ya pemirsa. Harus banyak Generasi muda. Nah, Aku juga generasi muda loh tetap. kita adalah generasi menolak tua. Tapi artinya Vin, ini mungkin dari pandangan lo ya kan, ini banyak di sekarang nih orang yang dibilang banyak generasi muda ini kayak sekarang banyak pengangguran, mungkin memilih pekerjaan dan lain-lain. Itu beneran di tempat lo juga gitu atau gimana, Kak? Kalau masalah pengangguran banyak apa enggak, gue tuh juga suka bingung ya ngeliat berita katanya banyak pengangguran, tapi kok gue hire orang yang bagus susah banget.
Itu kan kontradiktif gitu juga ya. kan? Iya, gue kan? tuh juga bingung kayak mana pengangguran itu. Katanya banyak pengangguran, kenapa gue susah banget Mestinya cari kita tim? gampang ya nyari orang kalau banyak pengangguran. Iya, atau kan? mungkin industri gue yang emang orang tuh keluar masuk industri gue, maksudnya F&B kan mungkin karena turnover tinggi ya. Sebenarnya kalau di gue itu, ya itu gue juga bingung gitu. Padahal gue pengen banget hire orang dan gue fasilitasin untuk belajar gitu, karena kita juga punya training center. Jadi kalau karyawan masuk itu kita training dulu. Kita training dulu segala macam gitu, karena kan biar bisa dicelupin ke dunia kerja gitu kan. Nah kalau sekarang bilang banyak pengangguran, menurut gue mungkin iya kalau di luar. Tapi kalau misalnya orang mau bisa melihat peluang, menurut gue tuh kayaknya enggak deh. Harusnya enggak, karena tadi gue bilang kayak ibaratnya nih ya mas gitu, lo mau jualan daster jadi dropship nggak punya modal aja bisa gitu loh. Lo tinggal cari toko-toko yang buka affiliate gitu kan, buka dropshipper itu uang loh gitu loh. Maksudnya jadi nggak boleh malas sih emang menurut gue. Sama mental itu tadi. Iya. Mental yang pengen, pokoknya nggak usaha lah intinya gitu. Iya. Gitu terus ya. mungkin pengennya langsung dapat gede ya kalau. Nah, kadang gitu ya. Ya agak susah ya kayak. Kecuali lo emang modal, karena gue yang gue pelajarin ya, kalau zaman dulu masih mungkin zaman dulu tuh mungkin like 10-20 tahun yang lalu, lo modal kecil lo bisa mendapatkan untung besar, itu masih bisa. Sekarang nggak bisa. Kalau lo mau untung besar, lo modal lo harus besar juga. Gitu ya. Iya, menurut gue gitu. Ibaratnya lo sama Mbak Mira gitu, pergi datang ketemu klien yang super high profile gitu kan ya. Mungkin dong lo datang pakai baju sembarangan gitu, ngerti nggak? Lo kan nggak representatif gitu. Jadi artinya lo harus membekali diri lo juga, ada modalnya. Terus udah gitu juga cara ngomong lo mesti bener gitu kan, lo nggak bisa sembarangan, nggak bisa tuh tiba-tiba dia kayak ini gitu. Gue nggak lihat itu sih sekarang, lebih susah dan competition memang lebih fierce ya sekarang. Gitu, kayak gitu sih mas. Seru ya. Gila ya. Sampai capek kan lo ini kan obrolan ini saking serunya. Tapi itu cuma bisa ngobrol sama dia. Itu bisa kayak dari pagi sampai sore tuh. Padahal cuma harusnya ngomongin desain doang. Iya ngomongin desain doang ya. Lagi. Tapi emang 1000% tadi ya kayak staffnya dan yang kerja sama dia bilang 1000% dia curahkan tuh real ya. Jadi emang kayak lo tuh kayak kalau misalnya kayak satu semua lo curahin nggak sisa gitu ya. Begitu. Terus gimana lo membagi lo keluarga, kerjaan? Suami kerjanya dia punya bisnis sendiri. Oh sendiri, berarti ini kan Mbak Winda sendiri kan? Iya sebenarnya kalau restoran punyanya bareng sih, punya suami. Cuma dia tuh komisaris, jadi kan dia nggak day to day ya, lebih ke aku yang day to day gitu. Gue punya on off button mas. Gimana? Beneran. Gue kalau udah di rumah gue nggak mau buka kerjaan, cetek gitu mati udah. Oh iya. Kalau gue lagi liburan ya gue liburan, bodo amat. Terserah nanti pokoknya gue datang. Ini gimana? Enggak. Gue biasanya kalau misalnya gue mau planning mau cuti gitu ya, gue pasti udah kayak kelarin dulu bagian gue yang perlu gue kerjain, terus udah gitu udah gue aturin lah gitu. Terus udah gitu gue terakhirnya berpesan, kalau nggak urgent banget, don't ganggu gue. Oke, gue cuman liburan sekali-sekali loh, sekali setahun, jadi sutra lah ya, Bo. Gitu. Jadi bagi waktunya gitu sih. Jadi maksudnya kayak dari pagi sampai anak-anak berangkat sekolah itu gue mami mode. Ya, udah. Habis itu gue ke kantor itu gue CEO mode. Habis itu gue pulang udah mami mode lagi. Gitu. Jadi emang dengan waktu itu lo tahu lo fokus jadinya di kantor fokus, di rumah fokus. Emang 24 jam doang tapi sekian jam untuk ini, sekian jam iya, itu betul. Lo nggak pernah nyaruin atau dibarengin gitu ya. Urusan keluarga ada aja lah namanya kan. Aku butuh ini di rumah, aku butuh ini. Tapi kan itu semua kan gampang yang kayak aku bilang tadi, ada ojol, ada gampang lah, bisa di manage. Dan kan anak-anak juga udah sekolah sampai sore, ya kan. Jadi aku punya waktu kerja yang panjang. Aku juga kerja gak sampai. Jadi dipanggil tante kan? Oh enggak. Udah kan cuman 1 tahun itu. Habis itu aku full on sama anakku. Untung lah ya. Jadi waktu anak-anakku tuh waktu kecil semuanya aku bawa-bawa Mbak. Juga waktu kecil karena kan kantor sendiri kan. Jadi ikut kantor gitu. Terus begitu udah gede kan dia udah sekolah. Soalnya anak-anakku tuh kebetulan dari SD kelas 1 sekolahnya tuh yang pulangnya udah jam 2 jam 3 gitu loh. Jadi emang udah full day, dia pulang misalnya sampai rumah udah jam 3:30, jam 6-nya aku udah pulang. So
it's good kan, win-win solution juga. Iya sih. Gitu. Ini sebelum kita tutup ya, ini kan gue lihat lo semua lo kerjain sesuai apa yang lo tadi mau dan lo suka gitu. Kira-kira ada nggak yang mau lo kerjain lagi nantinya atau lo belum tahu ya sekarang, tapi siapa tahu tiba-tiba lo pengen, tadi bahasa Perancis tiba-tiba gitu ya. Ada nggak yang kira-kira bisnis yang lo pengen terjunin? Kalau bisnis enggak, gue mau fokus di ini aja, gue mau di F&B business and interior design, karena ini memang saling menunjang kan. Outlet gue juga butuh gitu kan. Gue bisa kontrol sendiri kualitinya semuanya, so it's good. Gue malah pengen sekolah lagi mas. Bukannya tapi nanti mas, maksudnya gue mungkin sekitar 2-3 tahun lagi lah. Nanti itu biasanya ya kayak tiba-tiba besok gitu gue kan. Gue pengen PhD nanti S3 ketika usia gue 60, jadi masih ada 10 tahun. Kalau ini nanti itu 2-3 tahun deket banget. Ya karena gue udah plan gitu loh, maksudnya abis ini apa, pingin berguna lah hidupnya. Sekolah apa yang lo pengen gitu? Gue mau sekolah bisnis, gue mau S2 bisnis, pinginnya doakan ya semoga. Karena dia mempercepat. Nggak, kalau desain soalnya kan yang penting kan sekarang kan gue ngerti pengaplikasiannya dan gue bisa ngerti kemauan klien. Kalau untuk gambar kan gue punya tim ya kan, hopefully bisa. Gue juga punya partner arsitek juga kan yang bisa diskusi gitu kan. Gue lebih mau broaden bisnis sih gitu. Seru ya, keren loh mbak. Masa sih biasa aja mbak, orangnya gini-gini aja. Selalu dia ngomong gitu. Itu gue udah ngomongin dari kayak zaman 10 tahun lalu gitu. Lo tuh keren lo Win, lo tuh bisa bikin enggak lah, gue biasa. Biasa aja mas, banyak kok yang kayak gue. Selalu kayak gitu. Sampai gue tuh kadang sebel ya ngomong, biarin aja nggak usah diujuk. Padahal gue tuh jarang-jarang lo ngomong gitu ke orang lain. Gitu ngomong dilepeh tau gak lo. Thank you deh, jangan dilepeh deh. Thank you mas. So ini bakal nggak selesai kalau kita kulik terus ya. Nanti mungkin siapa tahu ada season 2-nya, nanti kita undang lagi dia dengan pada saat dia lagi mau sekolah. Bener ya, udah berubah profesi. Betul. Ya. Win, ada lagi nggak yang mau lo sampein ke teman-teman yang dengerin atau generasi Z, millennials yang baru mungkin? Berat banget ya, nyampein apa ya gue? Apa aja? Nyampein apa ya? Jadilah orang yang pekerja keras. Atau lo mau ngomongin lagi, siapa tahu Sumanto lagi. Allah, takut mas, peace. Masih ada? Masih dong? Kayak masih hidup deh. Masih dong. Gak sih, kalau gue sih paling pengen sharing aja ya, kayak kalau waktu dalam hidup tuh sebenarnya banyak kalau misalnya kita isi dengan hal yang udah di plan gitu loh. Karena kan kita kayak suka, kok nggak cukup sih 1 hari 24 jam gitu ya gitu. Sebenarnya cukup kok, beneran deh. Lu nggak bisa manage waktu aja gitu ya. Iya kayak misalnya di tengah-tengah kerja terus tiba-tiba scrolling nih sosial media 2 jam gitu kan. Wow, terus-terusan itu habis waktu sama kayak gituan. Iya, jadi disiplin waktu tuh is key menurut gue. Karena kalau lo bisa disiplin waktu, menurut gue kerjaan apapun urusannya pasti bisa deliver. Terima kasih banget Winda, terima kasih sudah waktunya. Sungguh menginspirasi. Inspirasi pagi ini ya. Terima kasih banyak Winda, mudah-mudahan pertemanan kita ini nggak kelar sampai kapanpun nantinya ya. Gue seneng bisa kenalan dengan Mbak Winda. Iya kan? Siapa tahu ada project apa ya kan yang bisa di-share ya kan. Bukan lagi ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.